Shalom, tetap semangat kawan, jangan menyerah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap semangat. Saat ini saya sedang mau berbicara tentang kekudusan. Banyak orang berbicara tentang kekudusan, apa sih kekudusan dan bagaimana kita menjaga dan efeknya kemana. Mari kita bicara mengenai kekudusan menurut versi Alkitab. Dari Galatia 5 ayat 19 sampai 23 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang ayat 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita berbicara tentang kekudusan, jelas itu adalah hasil dari buah roh. Yang disebutkan di ayat 22 sampai 23 ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi hal-hal perbuatan daging, inilah hal-hal yang tidak kudus. Perbuatan daging itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, selisih, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi jelas sekali Alkitab sangat jelas membagi dua hal itu, mana yang kudus dan mana yang tidak kudus. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, itu disebut pertama. Tiga hal ini disebut pertama oleh Alkitab atau oleh Tuhan. Artinya apa? Tiga hal ini sangat penting. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Hawa nafsu. Jadi tiga ini yang sangat penting. Karena apa? Ketiga hal ini karena ketiga hal ini banyak rumah tangga hancur. Bagaimana suami-suami yang berselingkuh atau istri-istri yang berselingkuh dan segala macam. Banyak hal. Saya juga menerima beberapa permintaan konseling untuk hal itu. Jadi saya banyak tahu, sedikit banyak memahami hal itu. Ternyata percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu ini sangat mengganggu. Bukannya hawa nafsu tidak diperlukan kalau kita bisa kendalikan. Tapi kalau tidak bisa dikendalikan, ini yang bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Hubungan suami istri atau hubungan laki dan perempuan. Saya tidak bicara tentang suami istri, tapi saya bicara tentang laki dan perempuan. Laki dan perempuan itu mempunyai perbedaan di dalam hubungan seks. Perbedaannya di mana? Pertama, yang perempuan. Perempuan itu lebih banyak melibatkan perasaannya. Dia hanya bisa berhubungan seks pada saat dia suka terhadap laki-laki itu. Sedangkan berbeda dengan laki-laki, dia melihat wanita cantik bisa bangkit libidonya. Itu yang membuat perbedaannya sangat mencolok. Sehingga pada saat terjadi perselingkuhan, maka ada dua harapan yang berbeda biasanya yang terjadi. Yang pihak perempuan, dia berharap hubungan itu akan jadi permanen. Hubungan itu akan menjadi langgeng. Hubungan itu akan berjalan terus. Sedangkan laki-laki biasanya hanya menginginkan hal itu terjadi just for fun. Nah, inilah yang bermasalah. Pada saat hubungan pertama terjadi, kemudian terjadi hubungan kedua, hubungan ketiga. Pada saat yang perempuan ngomong, bicara, maka biasanya dia berharap lebih. Sedangkan yang laki-laki hanya berharap itu hanya just for fun saja, hanya untuk senang-senang. Tetapi bagaimana kelanjutannya? Kelanjutannya adalah pada saat terjadi seperti itu, maka timbul tindakan-tindakan yang irasional dari pihak perempuan. Biasanya apa? Biasanya adalah mereka mulai memakai kuasa-kuasa kegelapan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kuasa kegelapan ini
mempengaruhi laki-laki dan perempuan itu? Saya bilang bisa. Karena apa? Bukan karena mereka bagaimana, tetapi karena mereka sudah melakukan hal yang di luar kekudusan, sehingga itu membuka tabir Allah. Kalau boleh saya katakan, pada saat kita berbuat dosa, maka sebetulnya kita sedang membuka celah untuk iblis masuk dalam hidup kita. Tetapi pada saat kita berbuat selingkuh, yang terjadi apa? Bukan kita membuka celah, Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami adalah kita sedang membuka pintu. Karena apa? Satu-satunya kejahatan, satu-satunya dosa yang melibatkan tubuh kita, itu adalah sebuah perselingkuhan. Kalau kita melakukan dosa-dosa yang lain, mencuri, korupsi, segala macam, itu semuanya dilakukan di luar tubuh. Tetapi pada saat kita melakukan perselingkuhan, maka itu terjadi di dalam tubuh kita. Makanya saya boleh bilang kita sedang membuka kepada kekuatan si jahat itu untuk masuk dalam hidup kita. Kalau terjadi yang perempuan karena dia kepingin ini berlangsung terus, biasanya seperti itu yang terjadi, maka yang terjadi apa? Dia bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan gelap, dan yang laki bagaimana? Masuklah kekuatan gelap itu ke dalam tubuhnya, ke dalam hidupnya. Sehingga hidupnya mulai kacau, keluarganya mulai kacau. Padahal di awal dia mungkin berpikir, paling nggak ketahuan, paling bisa lolos. Jangan berpikir seperti itu. Mari kita lihat di Lukas 8 ayat 17. Saya bukakan satu ayat. Ini adalah kunci, ayat ini adalah kunci supaya kita paham bahwa apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana Tuhan memperingatkan. Jadi Tuhan sudah memperingatkan. Dikatakan di ayat Lukas 8 ayat 17, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat ini sangat powerful. Ayat ini memang kalau kita belajar hermeneutika, maka kita tahu ayat ini hubungannya adalah tentang lentera. Tetapi ayat 16 berbicara tentang lentera, tetapi di ayat 17 itu berbicara tentang tidak ada sesuatu. Jadi ini di luar konteks sudah berbicaranya ayat 17 ini. Bukan soal lentera, tetapi segala sesuatu. Karena seperti itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi apapun yang Bapak Ibu sembunyikan, baik itu perbuatan jahat, baik itu perbuatan dosa, atau perbuatan baik, semuanya akan terungkap. Yang tidak akan dinyatakan. Jadi semua akan terungkap pada saat dan waktunya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, yang tidak bisa diungkap. Semuanya akan terungkap. Dan tidak ada suatu yang rahasia yang tidak diketahui. Bahkan dikatakan di kata berikutnya, dan diumumkan. Nah ini dia, kita mesti hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ingat, sebelum kita berbuat, baca lagi Lukas 8 ayat 17. Bahwa jelas segala sesuatu sudah dibuat atau sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada resikonya. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa kita hindari. Jadi perbuatan daging sudah nyata, semuanya jelas. Kemudian di ayat berikutnya apa? Penyembahan berhala, tidak boleh penyembahan berhala. Sihir, sihir ini adalah kekuatan gaib, kekuatan gelap. Perseteruan, jangan kita bertengkar. Bapak Ibu yang bertengkar, sebaiknya cepat-cepatlah berdamai. Karena itu juga tidak, Bapak Ibu yang bertengkar, maka itu sudah tidak dalam kekudusan. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Nah ini hati-hati juga dengan roh pemecah. Kalau Bapak Ibu suka gosok sana, gosok sini, bikin isu sana, isu sini, sehingga akan terjadi perpecahan, sebetulnya itu sudah perbuatan iblis. Satu hal yang tidak kudus. Apapun kisah yang Anda sampaikan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti semua hal itu membuat kita tidak kudus. Kecuali tadi yang disebut di ayat 22, buah roh ialah kasih. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu memberi hidup kita menjadi kasih, memberikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lawan dari perbuatan daging adalah kita bisa menjadi baik, kita bisa menimbulkan buah roh, atau roh kita tumbuh, berbuah
berbuah dengan hasil ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus kita kembangkan. Di balik semuanya itu, daripada kita melakukan hal-hal yang di ayat 19 sebutkan tadi, sebaiknya kita menumbuhkan buah roh. Kenapa kita harus menumbuhkan buah roh? Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, kalau kita tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia untuk memotong pohon itu. Harus berbuah. Berbuah adalah sebuah keharusan. Berbuah dalam roh adalah sebuah keharusan. Sebuah target yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semuanya berbuah. Hidup kudus dan capailah buah roh, menghasilkan buah roh, maka semuanya akan jadi baik. Demikian firman Tuhan. Semoga kita semuanya diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau berkati kami semuanya sehingga kami hidup di dalam kekudusan dan kami berbuah rohnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.